Penanganan pengangguran di Kota Batam oleh Poppy Amelia dengan NIM 180563201076. Pembangunan ekonomi sebuah negara dapat dilihat dari beberapa indikator perekonomian. Salah satu di antaranya adalah tingkat pengangguran. Pengangguran menjadi salah satu permasalahan utama ketenagakerjaan yang dihadapi negara berkembang, termasuk Indonesia, khususnya Kota Batam. Salah satu faktornya adalah populasi penduduk Indonesia yang besar, sehingga memunculkan angkatan kerja baru tiap tahunnya dan berdampak pada tingkat pengangguran. Pengangguran dapat disebabkan oleh ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta, serta adanya tuntutan agar SDM mampu memenuhi permintaan persyaratan dalam pekerjaan. Hal ini membuktikan kurangnya kualitas SDM yang ada. Untuk itu, perlunya peran pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Persaingan di Kota Batam terus mengalami peningkatan. Minimnya lapangan kerja membuat angka pencari kerja tidak pernah menurun. Sedangkan ketersediaan lapangan kerja tidak cukup banyak. Setiap tahunnya angka pencari kerja masih didominasi dari luar Kota Batam dan pekerja korban pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kebutuhan pencari kerja tergantung perusahaan. Perusahaan terkadang mematok syarat yang sulit dipenuhi pencari kerja. Di antaranya adalah tinggi badan dan usia. Ada standar tinggi tertentu yang mereka inginkan. Jadi pencari kerja harus bersaing. Salah satunya yaitu usia. Perusahaan benar-benar membutuhkan usia muda serta kualitas yang dimiliki oleh si pencari kerja. Salah satu faktor yang mengakibatkan tingginya angka pengangguran di negara kita adalah terlampau banyak tenaga kerja yang diarahkan ke sektor formal, sehingga ketika mereka kehilangan pekerjaan di sektor formal, mereka kelabakan dan tidak bisa berusaha untuk menciptakan pekerjaan sendiri di sektor informal. Pengangguran intelektual ini tidak terlepas dari persoalan dunia pendidikan yang tidak mampu menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas sesuai tuntutan pasar kerja, sehingga seringkali tenaga kerja terdidik kita kalah bersaing dengan tenaga kerja asing. Persaingan kerja di Kota Batam terus mengalami peningkatan. Minimnya lapangan kerja membuat angka pencari kerja tidak pernah menurun, sedangkan ketersediaan lapangan kerja tidak cukup banyak. Untuk mengurangi persaingan, Kementerian Tenaga Kerja bahkan membuka kesempatan magang ke Jepang. Batam menjadi salah satu kota yang membuka magang ke Jepang, sedangkan daerah lain dilakukan pemerintah provinsi. Hal ini karena Batam termasuk kota industri. Tutupnya perusahaan membuat angka pencari kerja tentu bertambah. Namun beberapa perusahaan juga menginformasikan akan membuka perekrutan, baik perusahaan baru maupun lama. Upaya pemerintah. 1. Program pelatihan kerja. Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan angka pengangguran tertinggi semakin menurun setiap tahunnya. Berdasarkan kebijakan tersebut, diharapkan terdapat kebijakan yang lebih efektif lagi seperti pelatihan berwirausaha sejak dini. Dengan adanya pelatihan berwirausaha, tenaga kerja terdidik semakin tergerak untuk menciptakan lapangan kerja, sehingga peningkatan jumlah lapangan kerja bisa berbanding lurus dengan peningkatan jumlah tenaga kerja. Pelatihan tersebut dibuka dengan kuota 3.070 orang dari 19 jenis pelatihan. Peserta yang lulus seleksi akan mengikuti pelatihan kerja selama waktu tertentu, dan hasil akhirnya pekerja akan mendapatkan sertifikat, dan sertifikat ini akan menjadi salah satu pendukung ketika pencari kerja melamar kerja sesuai keterampilan yang dilatih. Upaya pemerintah yang kedua yaitu penerapan Free Trade Zone atau FTZ, merupakan kebijakan khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Kota Batam dalam rangka untuk meningkatkan daya saing global, terutama untuk menarik inventaris di Batam. Selain itu juga untuk memanfaatkan posisi geografis yang strategis yang dapat menciptakan potensi bagi Batam menjadi tempat bagi penanaman modal asing langsung. Tujuan utama FTZ ini umumnya titik fokus kepada bagaimana menarik pembentukan modal dengan inventaris bisnis, karena dengan adanya berbagai insentif fiskal, keuangan, dan infrastruktur yang diharapkan iklim usaha akan semakin kondusif dan menjadi prioritas tujuan inventaris. Selain itu juga dengan berkembangnya industri FTZ, penyerapan tenaga kerja akan semakin tinggi dan dengan kata lain pengurangan pengangguran dapat terjadi.
Kesimpulan, Kota Batam saat ini sedang mengalami permasalahan yang sama seperti dihadapi oleh daerah lain di Indonesia, yaitu pengangguran. Dilihat dari tingkat perkembangan tenaga kerja lokal di Kota Batam dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat. Namun demikian, peningkatan tenaga kerja lokal juga diiringi dengan semakin meningkatnya tenaga kerja asing yang bekerja di Kota Batam. Adanya kesempatan kerja banyak diisi oleh pekerja pendatang. Persoalan ini muncul salah satunya disebabkan mereka tidak keterampilan dari penduduk asli atau komunitas setempat serta daya tarik upah minimum relatif lebih tinggi dibandingkan kota atau kabupaten lainnya. Sedangkan dilihat dari peran serikat kerja di Kota Batam menunjukkan peran yang cukup berarti meskipun tidak termasuk yang radikal. Data ini menyadarkan pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan pengembangan sumber daya manusia secara menyeluruh serta pengembangan SDM penduduk asli. Namun demikian, dalam pengembangan kualitas dan produktivitas SDM, permasalahan serius yang dihadapi adalah kurangnya pendanaan serta lemahnya koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan pengembangan SDM.